Bro, jangan asal tancap gas cuma karena nafsu. Kalau pasanganmu bertubuh gemoy, montok, curvy, dan berisi menggoda, kamu harus paham satu hal penting. Nggak semua posisi itu bikin dia keenakan. Ada yang bikin dia senyum manja, tapi ada juga yang bikin dia nahan napas kayak lagi ditiban lemari es. Banyak pria mikir posisi itu soal siapa paling dominan. Padahal yang bikin wanita pengen main lagi dan lagi, justru posisi yang bikin dia nyaman, percaya diri, dan bebas berekspresi. Nah, di video ini kita bakal bahas dua sisi ranjang. Posisi yang bikin wanita gemuk diam-diam, pengen cepat selesai, dan posisi yang bikin dia kecanduan sampai pengen 10 ronde sehari. Kita bongkar satu-satu, dari gaya yang katanya romantis tapi ternyata menyiksa, sampai gaya yang bikin dia minta nambah sebelum kamu sempat ngelap keringat dan memakai celana dalam. Karena kenyamanan wanita bukan hal sepele. Kalau kamu ngerti, dia bakal jadi versi terbaiknya di ranjang. Siap? Pegang bantal dan buka imajinasi. Karena setelah video ini, kamu nggak cuma makin jagung, tapi juga makin dicintai. Dan itu artinya, dia yang dulu pasif, bisa-bisa nanti yang ngajak duluan. Missionary tekanan penuh. Saat kamu merasa romantis tapi dia diam-diam kebelet napas buatan. Buat sebagian orang, posisi ini disebut posisi cinta. Tatap-tatapan, pelukan erat, dan kamu ngerasa jadi cowok paling romantis sedunia. Tapi buat wanita bertubuh gemoy, bisa jadi ini momen paling menyiksa yang dia pura-pura nikmatin. Kamu di atas, dia di bawah. Kamu neken penuh, dia pasrah total. Kamu pikir dia mendesah karena enak. Padahal dia lagi kehabisan napas dan nahan perut biar kamu nggak sadar dia ngos-ngosan. Dan ya, dia mungkin diam aja. Bukan karena pasrah, tapi karena kalau dia ngomong, bisa makin susah napas. Belum lagi kalau kamu neken dada atau perutnya langsung. Aduh, bukannya klimaks, yang ada dia malah mikir, ini kapan kelarnya sih? Solusinya, jangan pakai gaya hajar dari atas tanpa ampun. Pakai siku buat tumpuan, jaga ritme, dan baca ekspresi wajahnya. Karena yang kamu anggap momen paling mesra, bisa jadi momen paling tolong dong minggir buat dia. Doggy style di ruang sempit. Saat kamu nafsu maksimal, tapi dia nggak bisa mundur, nggak bisa nafas. Gaya ini sering dibilang posisi paling primal. Kamu di belakang, dia nungging, dan kamu tinggal maju terus, pantang mundur. Kedengarannya sih liar dan panas. Tapi kenyataannya, buat wanita bertubuh gemoy, bisa jadi ini momen paling awkward dalam hidupnya. Kaki gemeter, punggung pegel, paha kesemutan, dan napas kayak narik galon dari tangga lantai 2. Apalagi kalau posisinya sempit, kasur kecil, pinggir tembok, dan kamu maksa masuk dari belakang tanpa komunikasi. Yang ada, dia nggak bisa mundur, nggak bisa maju, cuma bisa pasrah sambil mikir, ini aku lagi nge-seks atau lagi pelang? Dan yang bikin lebih parah, kamu terlalu fokus lihat pantatnya yang montok, sampai lupa dia juga manusia, bukan tumpuan latihan fitness. Solusinya, bantu dia dapat posisi nyaman. Pakai bantal tumpuan, atur sudut, kasih ruang gerak. Karena kalau kamu pikir doggy style itu soal dominasi, dia bakal mikir ini, gaya paling enggak ada ampun dalam sejarah hubungan. Cowgirl terlalu lama. Saat kamu duduk santai, tapi dia yang nanggung semua berat. Katanya, posisi cowgirl itu bikin wanita lebih dominan. Dia di atas, kamu rebahan santai, tinggal nikmatin goyangan dan ekspresi wajahnya yang menggoda. Tapi coba deh, tanya diam-diam ke pasanganmu yang bertubuh gemoy. Apa mereka beneran nyaman atau cuma tahan karena gengsi? Lutut gemetar, paha panas, pinggang pegel, dan setiap gerakan rasanya kayak squat 100 kali non-stop. Apalagi kalau kamu rebahan kayak Raja Arab sambil senyum-senyum. Ya ampun, dia bukan lagi jadi ratu, tapi jadi atlet sirkus tanpa tali pengaman. Belum lagi tekanan mentalnya. Takut kelihatan berat, takut kamu ngerasa dia terlalu capek, takut suara napasnya ganggu ritme. Di kepala kamu, ini sesi nikmat. Tapi di kepala dia, kok kayak latihan kardio ya? Kalau kamu peka, bantu pegang pinggangnya, angkat dia pelan,
Atau kamu ikut duduk dan tarik dia ke pelukan. Karena kadang cara paling bikin dia nikmat bukan suruh dia kerja keras, tapi bikin dia ngerasa dicintai bahkan saat dia duduk di atas kamu sambil ngos-ngosan. Spooning miring terlalu rapat. Saat kamu pikir lagi romantis, tapi dia keringetan kayak ketindih bantal guling. Gaya spooning itu kelihatannya manis banget. Kamu peluk dia dari belakang, gerak pelan-pelan sambil bisik-bisik mesra, kayak di adegan drama Korea. Tapi kalau pasanganmu badannya montok dan ranjang kalian sempit, ini bukan romantis lagi, tapi kayak tidur sambil nyempil di rak sepatu. Kamu di belakang, dia di depan. Kamu mulai goyang perlahan, tapi dia nggak bisa gerak, nggak bisa nafas, bahkan pinggulnya kejepit. Yang kamu kira desahan nikmat, bisa jadi itu desahan panik karena paha udah kesemutan. Apalagi kalau kamu peluknya kenceng banget, tangan ngebekap perut, kaki nyangkut di betisnya. Bro, dia bukan boneka. Itu manusia berdarah dan berdaging, dan sekarang mulai keringetan kayak habis lari keliling rumah. Kalau kamu emang sayang dia, ya kasih dia ruang buat bernafas. Bisa tetap peluk tapi longgar. Bisa tetap dari belakang, tapi pastikan dia punya ruang gerak. Karena cinta itu bukan yang saling menekan, tapi yang saling memberi space. Bahkan pas lagi enak-enaknya. Berdiri tanpa sandaran. Saat fantasi liar berujung pegal, keseleo, dan nggak jadi-jadi. Kalau cuma nonton film enak-enak atau buka-buka video panas, posisi berdiri kelihatan hot banget. Wanita diangkat, disandarin ke tembok, kamu dorong dari belakang, kesannya liar dan penuh hasrat. Tapi kenyataannya, nggak semudah itu Ferguson. Apalagi kalau pasanganmu bertubuh gemoy. Kamu pikir itu soal stamina? Nggak juga. Yang kamu butuh bukan cuma tenaga, tapi juga logika. Karena berdiri tanpa penopang itu bukan cuma bikin kamu ngos-ngosan, tapi juga bikin dia kram di paha, ngilu di lutut, dan bisa jatuh mendadak kayak lemari goyang. Kalau kamu maksa, tanpa tembok, tanpa pegangan, dan cuman andalkan semangat, yang harusnya jadi babak mesra bisa berubah jadi sesi pijat minyak gosok. Maka dari itu, kalau mau gaya berdiri, pastikan ada penyangga, tembok, meja kuat, atau bahkan posisi setengah duduk. Karena hubungan intim bercocok tanam itu bukan uji kekuatan fisik, tapi uji rasa. Dan kalau kamu nekat, jangan kaget kalau ujung-ujungnya dia bilang, udah mending tiduran aja deh. Lotus pose terlalu rapat saat pelukan intim. Malah bikin dia susah tarik napas bukan karena cinta. Lotus pose itu katanya level intensitas tertinggi, saling berhadapan, kaki saling melilit, dan pelukan penuh makna. Tapi bro, jangan terkecoh sama istilah kedekatan sejati. Kalau badannya montok plus size dan kalian kram di spot yang salah, yang ada dia malah sesak napas, bukan sesak cinta. Bayangin dia duduk menempel di dadamu, kaki melilit pinggangmu, lalu kamu peluk erat sambil gerak pelan. Sounds romantic? Iya, kalau ranjangmu lapang dan kalian lentur seperti yoga. Kalau enggak, selamat datang di kelas kepanasan. Paha dan perut saling menekan, dada saling menindih, dan napasnya tercekik sendiri. Dan yang paling lucu atau sedih, kamu di depan mikir ini momen baper maksimal. Sedangkan di kepala dia cuma kepikiran, astaga, ini aku atau ikan terbungkus plastik. Solusinya, curhatkan dulu sama dia, cek ekspresi wajahnya, dan kasih space minimal 1 telapak tangan di antara kalian. Biar feel-nya tetap dekat, tapi napasnya juga lega. Cinta itu soal saling merangkul, bukan saling menekan, apalagi sampai susah bernapas. Gaya menindih tanpa tumpuan. Saat kamu merasa perkasa, tapi dia ngerasa ditiban lemari es. Posisi ini sering terjadi tanpa disadari. Kamu di atas, gas terus, tapi lupa satu hal penting. Tangan kamu di mana? Kalau kamu lupa pakai tumpuan siku atau lutut, artinya seluruh berat badanmu, kamu tibanin langsung ke dia. Dan kalau dia bertubuh gemoy, bisa jadi kamu nggak sadar, udah bikin dia meringis pelan, sambil dalam hati bilang, kamu sayang aku kan? Kenapa kamu injek perasaanku? Dan dadaku sekalian.
Ya kamu mungkin lagi semangat 45, pikir ini momen paling panas. Tapi dari sisi dia, rasanya kayak tidur sambil nahan lemari 2 pintu di atas dada. Nggak ada ruang gerak, napas terbatas, dan setiap dorongan kamu bikin dia makin tenggelam ke kasur. Bukan karena nikmat, tapi karena berat. Dan anehnya, banyak pria bangga dengan total dominasi ini. Padahal hubungan intim bukan gulat WWE bro. Kalau kamu pengen dia menikmati juga, kasih dia ruang untuk ngerasa ringan, bukan ngerasa remuk. Pakai siku sebagai tumpuan, seimbangkan beratmu pakai lutut, dan pastikan kamu bukan satu-satunya yang bisa gerak. Karena makin ringan kamu, makin berat efek cinta yang dia rasain. Main di ujung kasur. Saat kamu hajar maju, dia takut nyungsep ke lantai. Gaya ini biasanya terjadi pas suasana lagi liar dikit. Wanita setengah duduk di pinggir kasur, kamu berdiri di depan dan kamu mulai masuk sambil megang pinggulnya. Dari luar kelihatan panas, kayak adegan film yang nggak tayang di bioskop. Tapi buat wanita bertubuh gemoy, ini bisa jadi posisi paling enggak aman dan paling enggak santai. Pinggir kasur itu sempit, gerakan sedikit aja bisa bikin dia kehilangan keseimbangan. Apalagi kalau kamu tarik dia terlalu kuat, dorong terlalu dalam, atau nggak sadar dia udah ngeper pelan-pelan di kepalamu. Wah, ini klimaks di kepalanya. Aduh, ini kaki udah setengah keluar kasur nih. Dan jangan heran kalau tiba-tiba dia bilang, pelan-pelan ya, atau tunggu dulu deh. Itu bukan karena dia nggak pengen, tapi karena dia takut nyungsep beneran ke lantai kayak bantal jatuh. Solusinya simple, kasih penyangga. Bisa kursi di belakang, bisa meja rendah yang empuk, atau tumpukan bantal di lantai. Jangan cuma mikirin posisi kamu enak, pikirin juga supaya dia nggak jadi korban tabrak lari di atas kasur. Kakinya kamu angkat, tapi lupa. Dia bukan atlet senam. Ada kalanya kamu lagi pengen eksperimen, dikit. Angkat 2 kakinya ke atas, buka selebar mungkin, dan kamu mulai tancap gas dari depan. Di film-film, gaya ini kelihatan hot banget. Tapi bro, kamu lupa satu hal penting. Pasanganmu bukan aktris film dewasa, apalagi atlet senam lantai. Kalau dia bertubuh montok, gerakan mengangkat kaki tinggi tanpa penyangga bisa bikin paha kram, pinggang ngilu, dan punggung tegang. Dan yang paling parah, kadang kamu minta dia tahan posisi itu lama-lama. Sambil kamu makin semangat gerak cepat. Lah, itu paha bukan tangga lipat bang. Dan dia pun akhirnya diam aja, sambil nahan grogi karena kakinya gemeter kayak tiang jemuran kena angin. Padahal di kepalamu, ini udah sesi paling deep dan intens. Di kepalanya, tolong Tuhan semoga lututku nggak copot hari ini. Biar tetap nikmat dan aman, kasih dia penyangga. Bisa bantal di bawah pinggul, atau kamu pegang kakinya sendiri sambil jaga sudutnya pas. Karena kaki boleh naik, asal bukan jadi beban hidup. Pose bikin fantasi liar, tapi tubuhnya bilang, bro, ini bukan yoga. Kamu lihat gaya aneh di internet, kaki dilipat ke dada, pinggang ditarik ke atas, badan diputar setengah lingkaran, dan kamu langsung mikir, wah, harus dicoba malam ini juga. Tapi kamu lupa satu hal penting, pasanganmu manusia, bukan akrobat sirkus keliling. Apalagi kalau dia bertubuh montok, gaya-gaya eksperimental yang butuh kelenturan tinggi, itu bisa jadi bencana. Baru setengah gerakan, dia udah meringis. Belum sempat nikmatin, dia udah ngeluh punggung kram, sendi bunyi krek, dan napas jadi kayak habis naik tangga lantai 3 tanpa istirahat. Dan kamu masih semangat narik-narik kakinya sambil bilang, sedikit lagi, Bro, yang sedikit lagi bukan klimaks, tapi jarak ke tukang urut. Solusinya simple. Kalau mau coba gaya menantang, pastikan tubuh dia siap. Ajak stretching dulu kalau perlu. Jangan asal coba karena lihat gaya viral. Karena yang viral belum tentu sesuai, apalagi sama kasur sempit dan tulang punggung capek. Bro, hati-hati. Kalau kamu tahu 10 posisi ini dan kamu terapin sama pasanganmu yang bertubuh montok, bisa-bisa kamu dicari terus. Pagi, siang, sore, tengah malam. Bahkan sebelum kamu sempat pakai celana dalam, dia udah narik kamu ke kasur sambil bilang, Yang,
1 ronde aja, cepet kok. Kenapa? Karena wanita montok itu punya titik nyaman yang beda. Bukan soal gaya akrobatik atau dorongan brutal, tapi soal posisi yang bikin dia ngerasa seksi, bebas bergerak, dan bisa klimaks tanpa pegal 5 hari. Dan yang lebih gila, kalau kamu pasin gaya ini sama mood dan foreplay yang tepat, dia bisa minta 3 kali sehari. Atau 10, tergantung kamu kuatnya berapa. Karena begitu kamu bikin dia merasa dimengerti, diranjang, dia bakal kasih kamu kenikmatan yang nggak akan kamu temuin dimanapun. Jadi siap-siap, buka pikiran, lepas ego, dan fokus ke rasa. Karena setelah posisi-posisi ini, kamu bukan cuma jadi pria yang bikin dia basah, tapi juga pria yang nggak sempat pakai celana dalam lagi. Woman on top, tapi pria bantu tumpuan. Saat dia jadi ratu tanpa harus tahan beban, posisi cowgirl klasik memang udah jadi andalan, tapi khusus buat wanita bertubuh montok, ada satu hal yang bikin posisi ini jadi gila enaknya. Kalau kamu, si pria, ikut main peran, bukan rebahan pasrah kayak raja tidur, tapi jadi penopang penuh cinta. Coba bayangin, dia duduk di atas kamu, dadanya terlihat menggoda, rambutnya berantakan, dan matanya menatap kamu sambil goyang perlahan. Tapi kamu juga nggak diam. Kamu bantu topang pinggangnya, tanganmu bantu ritme. Sesekali kamu angkat sedikit tubuhnya biar dia nggak kerja sendirian. Dan itu bikin dia meleleh dan merem melek. Wanita gemoy itu sering insecure soal berat tubuhnya. Tapi pas kamu bantu, dukung, dan kamu nikmati tiap lekuk tubuhnya tanpa ragu, dia bakal ngerasa jadi wanita paling seksi sedunia. Dan percaya deh, pas dia udah ngerasa kayak ratu, kamu siap-siap jadi budaknya tiap malam. Ini bukan cuma soal posisi, bro. Ini soal mengembalikan kendali ke dia, tanpa bikin dia ngos-ngosan sendirian. Posisi ini bisa jadi favorit karena dia bisa eksplorasi sendiri. Gerak senyaman mungkin, dan kamu ada di bawah sambil bilang, aku ikut irama kamu. Gokil nggak tuh? Doggy peluk bantal. Saat paha tebalnya. Jadi bonus, bukan beban. Doggy style memang klasik. Tapi kalau pasangannya curvy dan montok, wah, bisa jadi versi super spesial, asal kamu tahu cara mainnya. Bukan asal hajar dari belakang, tapi main dengan ritme dan posisi yang bikin dia stabil dan makin pede. Kuncinya, peluk bantal. Yep, posisi doggy style sambil dia bertumpu di atas bantal, empuk atau guling besar. Ini bukan cuma bikin punggungnya rileks, tapi juga bikin pantatnya terangkat manis dan siap kamu nikmati dari segala sudut. Dan jangan salah, paha tebalnya itu justru bonus. Ketika kamu tahu sudut yang pas, pantulan dan sensasi yang kamu rasain bisa bikin kamu mikir, astaga, kenapa gue nggak coba ini dari dulu? Sementara dia diam, ngeluarin suara halus, mendesah tapi dalam hati udah bilang, oke, besok kita ulang lagi, ya. Oh iya, jangan lupa pegang pinggulnya dengan lembut, tapi mantap. Biar dia ngerasa aman, dipimpin, dan disayang. Karena saat paha tebalnya bukan dihakimi, tapi dihargai, dia bakal makin lepas kendali dan makin liar. Spooning peluk erat, saat dia ngerasa dicintai sambil dinikmati. Nggak semua permainan harus keras dan cepat. Kadang yang paling bikin wanita gemoy, ketagihan, justru gaya pelan, penuh sentuhan, dan sambil dipeluk dari belakang kayak ini. Spooning, gaya malas-malasan yang diam-diam jadi andalan. Dia rebahan miring, kamu ada di belakangnya, dan mulai main perlahan sambil peluk erat dari belakang. Posisi ini bikin dia rileks, nggak ngerasa ditindih, dan yang paling penting, dia bisa menikmati setiap gesekan, tanpa harus mikirin bentuk tubuhnya kelihatan gimana. Apalagi buat wanita gemuk yang sering ngerasa nggak percaya diri, gaya ini kayak pelukan I love you versi ranjang. Kamu ada di belakangnya, ngebisikin hal-hal manis kecup telinga maupun lehernya sambil kamu gerak lembut masuk ke dalam sampai mentok. Wajahnya ngadep ke bantal, tapi senyum kecilnya bilang, kok bisa senyaman ini ya? Oh, dan bagian terbaiknya, kamu juga bisa main tangan, usap perutnya, peluk dadanya, atau cium pundaknya sambil jaga ritme. Ini posisi yang bukan cuman enak, tapi juga romantis dan bikin dia makin lengket.
Gaya duduk di sofa. Saat dia duduk dan kamu pegang kendali dari bawah. Bro, jangan remehin sofa. Benda empuk satu itu bukan cuma buat nonton bola atau rebahan habis pulang kerja, tapi juga tempat strategis buat nikmatin wanita gemoy dengan gaya duduk yang bikin dia minta lagi sebelum kamu sempat ambil nafas. Dia duduk manis di pinggir sofa, posisi semi mendekap, punggung bersandar, kaki dibuka sedikit. Kamu jongkok di depan atau naik perlahan dari bawah, dan boom, kamu jadi pengendali, dia tetap jadi ratu. Posisi ini cocok banget buat wanita montok, karena dia bisa pegang sandaran sofa buat stabilin tubuhnya. Paha dan bokongnya yang empuk jadi alas sempurna buat kamu gerak seirama tanpa bikin dia capek atau tegang. Dan bonusnya, kamu bisa lihat semua ekspresinya dengan jelas. Dari gigitan bibir, mata terpejam, sampai tangan yang mulai mencengkeram sandaran, plus kamu bisa main tangan sepuasnya. Dari paha, perut, dada, sampai bisik manja di telinganya sambil bilang, "Enak ya?" Dijamin, besok dia ngajak kamu ke sofa duluan sebelum kamu sempat duduk nonton TV. Menungging di pinggir kasur, tapi ada tumpuan empuk. Saat dia nungging, kamu nyerang, tapi kakinya nggak gemeteran, kayak pakai heels. Ini variasi dari doggy yang lebih terstruktur. Bukan asal nungging lalu dihajar dari belakang, tapi posisinya dibuat nyaman banget buat wanita bertubuh montok. Dia cukup berdiri sedikit membungkuk di pinggir kasur, siku dan dadanya bertumpu di atas kasur, bokongnya mengarah ke kamu, dan kamu tinggal masuk, gas pelan-pelan. Yang bikin ini jadi favorit, kakinya nggak harus menopang semua berat tubuh, karena tangan dan dadanya udah bertumpu, dia bisa lebih fokus ke nikmatnya sensasi, bukan mikirin lututnya goyah atau napasnya tinggal setengah. Plus, buat kamu yang suka pemandangan belakang, ini posisi surga. Kamu bisa atur sudut, tarik pelan, atau dorong mantap sambil lihat ekspresi tubuhnya yang makin goyang sendiri. Bonusnya, kamu juga bisa mainin punggung atau cubit manja pinggangnya sambil dia sesekali ngeluh. Kok enak banget sih yang? Jadi intinya, bikin dia nyaman saat nungging, kasih tumpuan empuk, dan kamu tinggal ambil kendali. Dia puas, kamu puas, dan kasur jadi saksi bisu ronde kedua. Duduk berhadapan, bukan cuman gesek-gesek, tapi juga tatapan dan pelukan yang bikin klepek-klepek. Ini dia posisi rasa pacaran yang diam-diam bikin wanita gemuk baper maksimal. Kamu duduk bersila, dia duduk di pangkuan kamu, kaki saling silang, tangan saling melingkar, dan tubuh nempel. Dari dada sampai perut. Yang spesial, nggak ada tekanan berlebihan. Dia bisa kontrol gerakan, kamu bisa peluk erat, dan kalian bisa tatap-tatapan sambil saling bisik manja. Gaya ini mungkin nggak cocok buat aksi brutal, tapi justru disinilah kenikmatan emosionalnya meledak. Karena wanita gemoy itu sering merasa dijauhi secara fisik. Tapi di posisi ini, tubuhnya nggak cuma diterima, tapi dipeluk. Nggak ada ruang buat malu, yang ada cuma nafasmu di lehernya, tanganmu di punggungnya, dan detak jantung kalian yang mulai ngebut bareng. Dan kalau kamu tahu cara mainkan irama pinggulmu pas dia lagi peluk lehermu erat, siap-siap bro, kamu bisa dapat bonus. Ciuman panjang, suara napas bergetar, dan bisikan paling jujur dari seorang wanita yang merasa dicintai dan dihabiskan di saat yang bersamaan. Gaya misionaris kadang dianggap gaya default, boring dan terlalu basic. Tapi bro, kalau kamu ngerti triknya, justru ini bisa jadi gaya paling intim dan paling bikin wanita montok ketagihan, minta nambah. Rahasianya, tambahin bantal tebal di bawah pinggulnya. Ini bukan cuma bikin sudut penetrasimu lebih dalam, tapi juga ngangkat bagian sensitifnya ke arah yang bikin dia ngeluh pelan, tapi penuh makna. Dan kamu, jangan sekadar dorong-dorong, mainin ritme. Kadang pelan, kadang nahan di dalam, kadang tarik perlahan sambil kamu pandangi wajahnya. Cium keningnya, bisik, "Enak ya? Lihat deh." Tangannya mulai nyakar punggungmu, dan dia bisik balik, "Jangan berhenti, ya?" Posisi ini juga bikin dia rileks. Nggak ada tekanan berat badan, nggak takut jatuh,
cuman ada rasa aman dan hangat. Tubuhnya yang montok justru jadi lapisan empuk yang nyatu sama kamu. Kayak puzzle yang pas. Duduk dari belakang. Dia duduk pelan, kamu main diam-diam. Kasur bunyi bikin tetangga curiga. Posisi ini cocok banget buat kamu yang suka slow burn tapi dalam banget. Caranya, kamu duduk bersila atau bersandar di kepala ranjang, lalu dia duduk pelan-pelan di atasmu, membelakangi kamu dan mulai menggoyang pelan dengan kendali penuh. Kesan pertama memang santai, tapi justru karena gerakannya halus, tekanan ke titik sensitifnya tuh kerasa banget. Apalagi dengan tubuhnya yang curvy dan berat natural, setiap goyangan bisa bikin kamu gigit bibir nahan suara. Sementara dia bisa sambil noleh ke belakang, ngelepas rambut ke pundakmu, dan tiba-tiba bilang, "Enak banget gini." Bonusnya, kamu punya akses penuh ke semua sisi tubuhnya dari belakang. Peluk perutnya, usap pahanya, cubit manja pinggangnya, dan tarik rambutnya dikit buat nambah panas suasana. Gaya ini bukan soal cepat-cepat selesai, tapi soal menikmati tiap inci dan suara kasur yang mulai protes karena terlalu sering digoyangin. Berdiri dengan penyangga. Kamu tahanin, dia goyangin, pegangannya bukan lagi gagang lemari. Gaya berdiri emang kelihatan seksi dan spontan, tapi buat wanita bertubuh montok, ini bisa jadi bencana kalau nggak ada penyangga yang benar. Bukan karena dia nggak kuat berdiri, tapi karena kadang cowoknya malah nyuruh dia pegangan di lemari, tembok, atau pinggiran wastafel. Bro, please, ini bukan film aksi. Cara benernya, posisikan dia berdiri agak membungkuk ke arah meja, pinggiran kasur, atau dinding yang kokoh. Kamu tahanin dari belakang, satu tangan melingkar ke perutnya, satunya lagi bantu atur ritme di pinggul. Dia aman, kamu stabil, dan sudut masuknya, wadidaw. Bikin dia ngeluarin suara yang bahkan bikin burung di luar jendela mingkem. Dan karena dia nggak harus mikirin jatuh atau keseimbangan, dia bisa fokus total ke sensasi yang kamu kasih. Pinggulnya bebas goyang, tangan kamu bisa peluk, cubit, atau main di area sensitifnya sambil kamu tahan posisi. Bonusnya, dia ngerasa seksi, dominan, dan tetap feminin. Gaya ini bikin dia bilang, "Gila, kamu tahu aja posisi yang bikin aku nempel kayak stiker." Tidur menyamping berhadapan, bantal, dada, dan detak jantung. Semua nempel, semua enak. Kalau posisi sebelumnya bikin dia teriak, gaya ini bikin dia merem dan bilang, "Aku ngerasa dicintai banget." Tidur menyamping saling berhadapan itu posisi yang kelihatannya sederhana. Tapi begitu kamu masukin rasa, ini bisa jadi permainan paling intim dan paling dalam. Dia dan kamu berbaring miring, saling pandang, tangan saling melingkar, kaki saling mengait. Kamu masuk perlahan dari depan sambil peluk pinggangnya dan tatap matanya. Ritmenya bisa kamu atur pelan, sensual, dan penuh sentuhan. Karena di posisi ini, detak, jantung, dan napas kalian beradu lebih dekat dari sebelumnya. Wanita gemoy suka gaya ini karena nggak bikin pegal, nggak bikin sesak, dan dia tetap bisa gerak menyesuaikan tanpa harus ngangkat tubuh. Dan yang paling bikin dia melting, dia bisa lihat ekspresi wajahmu. Sambil kamu bilang, "Kamu cantik banget waktu begini." Nggak ada tekanan, nggak ada target. Yang ada cuma dua tubuh yang saling percaya, saling peluk, dan saling menikmati. Ini posisi yang cocok buat penutup ronde terakhir, atau pembuka ronde kedua kalau kalian belum kenyang. Nah, itu dia 10 posisi favorit yang bikin wanita gemuk nggak cuma puas, tapi juga nempel terus kayak stiker di kulkas. Kalau kamu praktekin dengan hati, rasa, dan timing yang pas, siap-siap bro. Dia bakal minta terus, bahkan sebelum kamu sempat copot celana kerja. Ingat, wanita bertubuh montok bukan butuh gaya jungkir balik, tapi butuh pasangan yang ngerti sudut, ngerti kenyamanan, dan ngerti cara bikin dia ngerasa seksi. Dan kalau kamu berhasil, jangan kaget kalau dia yang narik kamu duluan, sambil bisik, "Lagi, ya." Kalau kamu suka gaya konten begini, yang edukatif, penuh imajinasi, dan bisa bikin kamu makin dicintai pasangan, kasih jempolnya dong. Like, komen kalau kamu
punya gaya andalan sendiri, dan share ke temanmu yang mungkin masih bingung kenapa pasangannya cuma diam tiap malam. Dan yang paling penting, subscribe ke channel Inspirasi Harian Charissa, karena di sini kita bahas yang enak-enak, tapi tetap pakai hati. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa siapin tenaga. Siapa tahu malam ini kamu langsung dites posisi nomor 7.